Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Muatan IPS kelas 5 SD, tema 7, subtema 1. Pada mulanya, kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia. Awalnya, kedatangan bangsa asing untuk melakukan perdagangan, namun berubah menjadi ingin menguasai dan bertindak semena-mena. Hal ini mengakibatkan terjadinya perlawanan dari rakyat Indonesia. Ada beberapa perlawanan rakyat Indonesia, di antaranya Perjuangan Rakyat Maluku, Perjuangan Rakyat Sumatera, Perjuangan Rakyat Jawa, Perjuangan Rakyat Bali, dan Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan. Kita akan memberikan informasi mengenai perjuangan rakyat Indonesia berikut ini. 1. Perjuangan Rakyat Maluku terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1533 terhadap bangsa Portugis yang dipimpin oleh Sultan Ternate. Hal ini disebabkan oleh Portugis memonopoli rempah-rempah. Perjuangan kedua terjadi pada tahun 1570 terhadap bangsa Portugis dipimpin oleh Sultan Babula, disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun, ayah dari Sultan Babula. Pada tahun 1575, Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku. Perjuangan kedua yaitu Perjuangan Rakyat Sumatera. Pertama terjadi di daerah Aceh terhadap bangsa Belanda yang dipimpin oleh Teku Cikditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Cut Nyadin. Cara perjuangan rakyat Sumatera yaitu Aceh yaitu dengan menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perjuangan rakyat Sumatera selanjutnya terjadi di Sumatera Utara terhadap bangsa Belanda dipimpin oleh Singsinga Maharaja 12. Hal ini disebabkan oleh Belanda ingin menguasai Tapanuli. Perjuangan rakyat Sumatera selanjutnya terjadi di Sumatera Barat terhadap bangsa Belanda dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, disebabkan oleh politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Perjuangan selanjutnya adalah Perjuangan Rakyat Jawa terhadap bangsa Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Hal ini disebabkan oleh Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Taktik Belanda untuk menaklukkan perjuangan rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yaitu berpura-pura mengajak untuk melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Selanjutnya Perjuangan Rakyat Bali terhadap bangsa Belanda yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Perperangan ini terjadi di sekitar Benteng Jagaraga. Perperangan ini disebabkan oleh Belanda melanggar hukum tawan karang. Hukum tawan karang yaitu hak istimewa
yang dimiliki raja-raja Bali pada masa lalu, di mana raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka, lengkap beserta seluruh muatannya. Perang rakyat Bali ini dikenal sebagai Perang Puputan Jagaraga karena terjadi di sekitar benteng Jagaraga. Hasilnya adalah Belanda dapat menguasai benteng tersebut. Waktu terjadi peperangan yaitu 1846 sampai dengan 1849. Perjuangan terakhir yaitu perjuangan rakyat Kalimantan Selatan terhadap bangsa Belanda, dipimpin oleh Pangeran Antasari, disebabkan oleh Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar, memonopoli perdagangan, mencampuri urusan kerajaan,